yang kita sama-sama muliakan dan kita doakan Abia Rawahul Muni, semoga Abia selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memudahkan setiap gerak langkah dakwah beliau. Semoga Allah sampaikan dan mudahkan segala hajat-hajat beliau di dunia wal akhirah. Amin. Yang saya hormati seluruh rombongan Abia yang telah hadir, dan yang saya hormati seluruh guru Ma'had Fahmus Salam Al-Aziziyah. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, walafiat, bisa terus mendidik dan membimbing kita semua di sini. Kemudian yang kami cintai anak-anak kami, para santri Ma'had Fahmus Salam Al-Aziziyah, calon ulama di masa yang akan datang, menerus perjuangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita kedatangan ulama kita, guru kita, murabbi kita, Abia Rawahul Muni dari Aceh. Beliau adalah guru saya sendiri waktu di pesantren di Mesra Samalana, dan juga selaku orang yang sering memberikan motivasi dan semangat dan dukungan yang luar biasa, yang alhamdulillah berkat doa dan dukungan beliau hari ini seperti yang kita saksikan, Allah titipkan amanah pesantren Fahmus Salam Al-Aziziyah ini. Kita tahu bersama bahwa Abia saat ini sangat padat dan sangat sibuk jadwal beliau. Diundang kemana-mana, bukan hanya di Provinsi Aceh, tetapi bahkan di luar Aceh, di provinsi-provinsi lain pun Abia terus diundang. Di tengah kondisi kesehatan beliau pun terkadang kurang fit, maka oleh sebab itu alhamdulillah, walaupun dalam keadaan kurang fit, beliau tetap bersemangat dalam mensiarkan dakwah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu patut kita bersyukur dan berbahagia malam ini dengan kedatangan beliau. Mudah-mudahan dengan kehadiran Abia di tempat kita ini akan menambah keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita harapkan kepada Abia untuk memberikan nasihat demi nasihat, pelajaran demi pelajaran, agar kita semua yang berhadir malam ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan insyaallah akan memberikan semangat motivasi dalam rangka kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Akhirnya kami mengucapkan ribuan maaf kepada Abia dan seluruh rombongan atas segala kekurangan kepada kami. Hanya kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nakon kami kan? Nakon kami. Coba ya. Ini nakon kami. Mana? Ya baru dah. Ya udah dipilih. Belum yang udah. Kan udah. Anak belum kan? Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina
wa maulana Muhammadin nabiyil mab'usat wa ala alihi wa sahbihi zawil ulumi wa atiman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis. Wa qala ta'ala yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wa qala ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Wa qala ta'ala wa in syakartum la azizan lakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man tafakkahu fi dinillah kafallahu ma ahammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man kharaja ila talibil ilmi kana kal mujahidin wa iza mata mata syahida wa iza ada bi ajran azima wal ghanimata. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bil ilmi hayatul islam wa bil jahli mawatul islam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tarkul ta'allum min kabair. Wa qala Ali ibni Talib ma nuzilal bala illa bi sambin wala rufi'al bala illa bi taubatin. Wa qala al hukama hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Wa qala al ulama la li sahibil ilmi maqutun. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang kita hormati, lagi kita muliakan guru kita bersama Abi beserta keluarganya. Yang kita hormati, lagi kita muliakan para guru-guru kita bersama yang telah ridha untuk memilih dari setiap saat dan waktu yang diberikan Allah kepadanya, tidak memilih sebagaimana yang dipilih kebanyakan orang yang lain yang ada di dunia, yaitu sibuk dengan kepribadian kepentingan dunianya. Tetapi yang namanya para masyayikh, guru-guru kita, baik siang, malam, dan waktu-waktu yang lain, beliau hibahkan sisa-sisa umur yang ada untuk terus mengabdi, mencetak kader yang memahami Quran, sehingga kita menjadi manusia yang paham dengan Al-Qur'ani dan dengan apa saja yang diwasiatkan oleh baginda Nabi. Laulal murabbi ma araftu rabbi. Wajib hukumnya kita mensyukuri nikmat Allah, karena kita dipertemukan dengan orang-orang yang dapat mengantarkan
kepribadian kita, bahkan orang tua kita. Insya Allah kalau kita istiqamah, Allah Ta'ala meridai tempat orang yang beriman, yang sayang terhadap agamanya, tidaklah di sini, tetapi tempat kita adalah surganya di akhirat nanti, insya Allah. Selanjutnya, terima kasih yang tak terhingga kepada segenap para ayah, bunda, kanda kita yang ada di lembaga Fahmus Salam. Artinya orang-orang yang dipilihkan oleh Allah untuk menjaga orang-orang yang terpilih. Banyak majelis yang padahal kebanyakan daripada anggota majelis taklim yang ada di Fahmus Salam, yang setiap minggunya ada pengajiannya di sini, mayoritas orang yang datang jauh dari daerah yang lain, jauh daripada kota Medan, adalah untuk mempertahankan kehidupannya di dunia. Awal niatnya meninggalkan kampung halaman, merantau ke Sumatera, adalah mereka mencita-citai nanti kapan-kapan mereka pulang ke kampung halamannya sudah tidak lagi seperti di saat mereka datang ke sini. Artinya orang-orang yang terpilih itu awalnya datang kemari hanya ingin mencari bekal duniawi. Tetapi inilah, kita tak tahu, kita tak mampu mengukur di atas sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah. Kita orang beriman, ma qadara yakunu wa ma lam yaqdur lam yakun. Semuanya sudah ada dalam kepastian takdir Allah. Kalau Allah Ta'ala mengkehendaki, tak ada yang bisa menghalangi. Kalau Allah tak memilih, walaupun kita telah lama bermimpi, tetap itu pada mimpi. Maka dari hal ini, awal mulanya kita mesti memahami, jangan ada istilah setelah tahun ini saya sudah cukup belajar di sini. Kita tak tahu ke depan, beberapa tahun yang akan datang, kita tidak mampu untuk menjangkau bagaimana kehidupan kita ke depan. Yang jangan nanti kita akan menjadi orang yang menyesal, padahal belum sampai pada detik-detik penyesalan, sebagaimana Allah Ta'ala menggambarkan la yanfa'unan nadimin. Walaupun kamu menangis dengan air mata darah, penyesalanmu wahai manusia tetap tak ada faedah. Itu kapan? Di saat kita keluar daripada dunia, kita tak sempat menyelamatkan yang diperintahkan oleh Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati, jangan pulang, jangan masuk dalam alam barzah, jangan engkau tinggal di alam lahat kalau seandainya engkau tak sempat menyelamatkan Islam. Haram hukumnya kita pulang tak menyelamatkan Islam. Inilah hal yang terpenting di saat kita berada dalam dunia ini. Maka kita melihat daripada pengalaman ayah, bunda, abang-abang kita yang telah bergabung, kok bisa berubah? Jauh-jauh datang dari sana, bahkan kita nggak tahu di mana tempat tinggalnya, asalnya dari mana. Setelah beliau mengumpulkan harta, Allah Ta'ala memberikan kekayaan yang lumayan seala kadarnya, cita-citanya terbalik. Inilah yang dikatakan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika.
itu terjadi karena mereka tidak meninggalkan sholat. Ya Allah, tetapkan pilihan kami terhadap agamamu ya Allah. Tetapkan hati kami terhadap apa saja yang Engkau ridhai ya Allah. Itu mesti. Semoga Allah Ta'ala memberikan balasan yang sempurna, yang lebih sempurna daripada yang mereka harapkan, yang telah menghibahkan, mewakafkan harta, benda dan pikirannya untuk berjalannya pendidikan Islam di ma'had yang tercinta, yaitu Fahmus Salaf. Semoga kita selamat sesuai dengan nama lembaga kita, Fahmus Salaf, nama yang terindah. Dan itulah yang sedang kita pelajari. Kenapa kita berada di sini? Karena kita sedang mencari sesuatu, apa yang mesti kita pahami yang dapat menyelamatkan kita di dunia dan juga di akhirat nanti. Artinya sebagaimana yang Allah Ta'ala gambarkan, faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad fat. Siapapun di antara kalian yang bisa melepaskan diri, yang terlepas daripada jeratan api neraka jahanam, faqad fat, kalianlah orang yang sukses. Sukses di dunia, sukses di akhirat. Siapa manusia yang sukses? Adalah manusia yang bisa menyukseskan perjalanannya menuju dalam surga. Adakah kita akan selamat? Adakah kita mampu melewati ribuan tahun, berjalan ribuan tahun lamanya di atas titian Shiratal Mustaqim yang di bawahnya bukan api yang ada di dunia? Kapan itu titian jahanam Allah Ta'ala ciptakan bersamaan dengan Allah menciptakan neraka? Di bawahnya api, yang lidah api itu terlalu tinggi sehingga terbalutlah titian. Kalau diumpamakan nanti di sana manusia akan berjalan di dalam terowongan api. Na'udzubillah min zalik. Para malaikat bertanya, ya Allah, adakah manusia itu akan selamat? Mungkin akan selamat. Tetapi wahai malaikat, ingat, mayoritas daripada mereka tak akan selamat. Kenapa ya Allah? Ceritanya begini, wamal hayatud dunya ilal mata'ul ghurur. Siapa saja yang tertipu dengan permainan dunia, siapa saja yang mencita-citakan dia memadakan kehidupannya cuma di dunia, orang yang terlena dengan permainan dunia, orang yang terlena dengan keindahan dunia, dia itu akan abadi di dalam neraka. Siapa manusia yang sukses di dunia dan di akhirat? Allah yang menjawab, ya ayyuhalladzina amanu udkhuluha fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia yang beriman, sempurnakan Islammu. Kapan Islam itu sempurna? Di saat kamu mampu meninggalkan langkah-langkah syaitan. Apa itu langkah syaitan? Yang selain daripada langkah yang telah diaturkan dalam Al-Quran, artinya yang sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Allah. Kalau kita tidak mau menyempurnakan Islam, maka syaitan akan memutarkan balik fakta. Dia akan menawarkan pada kita untuk kita sempurnakan dunia kita. Islam ini akan segera sempurna. Islam yang kita miliki akan segera sempurna kalau seandainya kita mampu meninggalkan dunia. Meninggalkan perkara dunia berarti kita meninggalkan ajakan syaitan untuk melawan Allah. Itu gambaran dasarnya. Maka terima kasih kepada adik-adik semuanya, para santriwan dan para santriwan yang sudah berani memilih untuk mondok. Banyak tulisan sekarang yang kita baca, ayo mondok. Mondok itu keren. Kerennya di mana? Ya beginilah. Ini sekeren-kerennya.
Kerennya di mana? Salat sehari semalam 5 waktu siap dengan jamaah. Keren enggak? Enggak lah. Yang enaknya gimana? Yang kerennya gimana? Ya gila-gilaan. Enggak salat, balapan, macam-macam lah. Di saat kita berada di pesantren, kita kepinginnya di luar pesantren. Yang janggalnya, sebelum kita masuk ke sini, kita bertanya, kapan saya diantar ke pesantren? Kapan saya bisa mondok? Setelah sampai ke sini, kapan saya pulang? Kapan bisa pulang? Kok begini kejadiannya? Ini kita dalam keadaan waras apa enggak? Coba jawab. Gila apa waras? Yang benar. Ini saya berbicara sama yang hidup, sama orang yang masih hidup, ataupun saya berbicara sama arwah ini. Hidup. Kok setengah mati? Jadi kalau seandainya kita ini makhluk yang hidup, kenapa kita berani mengatakan saya ini makhluk yang hidup? Alasannya apa? Karena apapun yang kita bicarakan, kita harus siap menampakkan argumen yang dengan argumen itu orang tidak bisa lagi menyalahkan pilihan kita. Ini yang penting. Kita berada di pesantren, kita sedang berjuang. Rasulullah mengatakan, talibul ilmi kal mujahidin. Orang yang menuntut ilmu agama itu adalah pejuang yang lebih capek daripada orang-orang yang berperang di Palestina. Kalau masyarakat Palestina, orang Islam, muslimin dan muslimat yang ada di Palestina, dia menghadapi Yahudi Israel. Yang kita hadapi di pesantren, makhluk yang sedang mengelola Yahudi Israel. Siapa dia? Syaitan. Siapa lebih berat? Yahudi nampak, dia bisa berjalan, dia manusia. Syaitan, dia nggak nampak, tapi dia punya kekuatan. Dia telah menciptakan permusuhan di mana-mana dengan alasan yang ada padanya bermacam-macam. Dia telah bisa mempengaruhi anak cucu Adam sehingga kedamaian di dunia ini tidak ada. Itulah syaitan. Dan dialah sekarang yang sedang kita hadapi. Maka kepada adik-adik semuanya, para santri yang sudah berada di sini pada malam hari yang mulia ini, Allah Ta'ala mempertemukan kita dengan cara begini. Saya ke Medan semalam, kemarin malam sampai kemari tadi pagi. Ceritanya bukan untuk acara ini, tetapi untuk berobat. Kenapa saya pilih dari Biren, Genep? Saya milih pulang kemari karena saya punya janji pribadi dengan gurunya kita, yaitu Abi. Karena walaupun saya jauh daripada tempat yang sangat mulia ini, tetapi setiap saat, kapan saja ada orang dari Medan yang saya kenal pulang ke Aceh bertemu dengan saya selalu bertanya, bagaimana keadaan Fahmu Salam?
Mungkin kalau adik-adik para santri mempertanyakan, kenapa dia menanyakan ma'had kami? Walaupun saya tidak ambil andil penuh dengan kehadiran lahirnya pondok pesantren yang mulia ini, Fahmus Salam Al-Aziziyah, tetapi sebelum pesantren ini berdiri, saya telah menganggap beliau salah seorang daripada keluarga saya, adik, angkat, ataupun sebahagian daripada keluarga pribadi saya di saat kami sama-sama masih mondok di Mudi Mesra Samalanga, yaitu di pesantren yang mulia guru kita bersama Mursyiduna Babina Syekh Abu Mudi selaku pimpinan tertinggi Ma'had Mudi Mesra Samalanga. Kita di sini mungkin tak lama. Nah, kita berada di tempat yang sangat mulia ini, dalam ruangan ini, mungkin dalam beberapa menit ke depan. Dengan agenda yang akan kita bicarakan, kita pada malam hari ini berbagi pengalaman mondok di pesantren. Saya mulai masuk mengenal pesantren tahun 1992. Saya masuk pesantren tahun 1992. Saya lahir ke dunia tahun 1981. Tahun 92 saya memilih mondok pertama kalinya di pesantren, salah satu pesantren besar yang ada di Aceh, yaitu Pondok Pesantren Darul Munawwarah, pimpinan Abu Kutakrung. Abu Kutakrung sendiri, beliau setelah memilih di antara beberapa pesantren yang ada di Aceh, akhirnya beliau juga tiba di Pondok Pesantren Mudi Mesra waktu itu, waktu masih ada Abi Hanafiyah yang mendirikan Pondok Pesantren Mudi Al-Aziziyah. Setelah beliau lama, Abu Kutakrung lama di Mudi, beliau diizinkan pulang oleh Abdul Aziz, gurunya, yaitu mertuanya Abu Mudi. Akhirnya beliau mendirikan Pondok Pesantren Darul Munawwarah di Ulegli, Pidi Jaya, Aceh. Saya berada di Kutakrung gak lama, lebih kurang 2 tahun. Di penghujung 94, keluarga saya sepakat untuk bermusyawarah dengan Abu di Kutakrung memilih pesantren yang selanjutnya. Singkat ceritanya, Abu menyarankan sama ibunda dan almarhum ayahanda saya dan keluarga saya supaya saya dipindahkan ke Mudi Mesra. Di penghujung 94 saya mulai mondok di Mudi Mesra. 2015 alhamdulillah
saya diizinkan resmi pulang ke Ginip, dan Abu menyarankan supaya saya memilih tempat tinggal yang tetap, artinya walaupun seala kadarnya, untuk saya melanjutkan membagikan seala kadarnya apa yang telah saya dapatkan di Mudi Mesra. Itulah pondok pesantren Orohul Mudi yang ada di Ginip, yang kebanyakan mayoritas santri di situ adalah para yatim piatu dan juga fakir miskin yang memang tidak ada titik terang dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Kalau seandainya saya menceritakan pengalaman saya di pesantren itu panjang, karena saat-saat pertama saya mondok, saya masih kecil. Jangankan untuk masak sendiri, nyuci pun nggak bisa. Tidak ada waktu masak yang saya nggak nangis. Emangnya kenapa? Ya nasinya nggak masak-masak. Benar. Tempat kompor bukan kompor gas. Entah apa merek waktu itu. Tingkuan. Tahu Tingkuan? Pabriknya udah kebakaran, udah nggak ada lagi. Jadi setelah saya bersihkan beras, saya hidupkan kompor, lupa saya besarkan. Mana ada masak, ada orang lain yang membantu untuk membesarkan. Nasinya mendidih, berasnya mendidih. Saya nggak tahu mau gimana supaya jadi nasi, ujung-ujungnya hitam semua, kelewatan masak, hangus. Di sana orang lain sudah pada makan, saya cuma bisa bengong. Waktu ngaji sudah lonceng untuk naik ngaji pagi udah berbunyi, saya makan belum ada, nangislah. Di saat saya nangis, orang yang ada yang ada di samping-samping saya bukan membantu, tertawa. Siapa suruh kamu ke pesantren? Anak-anak ke pesantren, masih ingusan ke pesantren, pulang kau sana. Sedih, sakitnya tuh di sini. Bukan malah dibantu, diejek. Di saat saya mengadu sama adik ibu saya, apa kata beliau? Inilah pesantren. Kalau kamu lari, kamu kalah daripada peperangan. Bukan beliau mencari nasi untuk saya. Yang ada pesan, yang saya tahu, besok kamu harus bisa. Bukan diajarin, harus bisa. Cuman itu ucapannya. Jadi bukan dengan sangat terpaksa. Waktu itu saya sudah mulai menyesal. Kok bisa saya memilih pesantren? Ini udah salah tempat tinggal kayaknya. Tak lama lagi kalau aku nggak mati gila. Itu pikiran saya waktu itu. Tetapi alhamdulillah, setelah berlalu 1 tahun saya tinggal di Kutakru, saya sudah mulai bisa beradaptasi dengan lingkungan pesantren. Sampai kemudian alhamdulillah, entah tahun yang keberapa saya tinggal di Mudi, akhirnya guru kita bersama datang dari kampung halamannya untuk mondok di Mudi Mesra.
Saya berteman dengan beliau hingga jadi keluarga, bagaikan adik kakak. Kenapa? Karena kami senasib. Artinya sama-sama nggak punya. Saya memilih anak yatim mondok di pesantren saya, itu pun panjang ceritanya. 8 tahun saya tinggal di Mudi, ayahanda saya pulang. Tinggallah kami berlima di dunia ini. Ibu 1, adik saya 3, kami berempat. Memang usia saya waktu itu tidak lagi yatim. Di saat ayah saya meninggal, usia saya mungkin sudah 21 tahun waktu itu. Tetapi ada 2 adik saya yang masih yatim. Hidup dalam keadaan yatim, miskin, semuanya berada di pesantren. Bukan saya nggak punya keluarga, ada, keluarga saya juga nggak punya. Yang paling saya ingat sampai sekarang, di saat saya mondok di Mudi, di saat Abu yang mulia mulai untuk mengajar kitab Tuhfatul Muhtaj untuk para guru dan calon dewan guru yang ada di Mudi. Salah seorang daripada yang belajar kitab Tuhfah yang tidak punya kitab adalah saya. Terus Abia ngajinya gimana? Saya ambil kitab teman, saya bawa ke tempat fotokopi, seberapa uang yang ada saya minta tolong untuk dikopi. Saya belajar bukan dengan kitab yang resmi gini, nggak ada. Harga kitab itu waktu itu dengan harga itu pun masih kita pesan, nggak dijual sembarangan, bukan ilegal, karena kita pesan, mesti kita pesan sama orang yang pulang dari, mesti kita pesan melalui jamaah haji. Jadi kalau ada keluarga kita yang naik haji, menunaikan ibadah haji, kita suruh beli. Harganya waktu itu 1.300.000. Jangankan untuk membeli kitab jutaan, makan aja susah. Dari situ saya terpikirkan, gimana ke depan kalau para yatim dan piatu yang mau untuk belajar menimba ilmu agama, mereka tidak lagi punya orang tua, jangankan untuk biaya tinggal di pesantren, terkadang-kadang makan di rumah susah. Makanya saya mulai bermusyawarah. Di saat pesantren ini sudah mulai ada, saya menyarankan sama beliau, ini pesan saya yang paling penting untuk adik-adik yang yatim ataupun yang makan di dapur umum secara gratis, yang digratiskan biayanya. Wahai adik-adik semuanya, ketahuilah dan yakinilah, hari ini kamu itu anak yatim, tapi kita tak tahu 40 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, kita akan jadi siapa, kita gak tahu. Tak penting kamu sekarang siapa, tak penting ayahmu sekarang memiliki kekayaan berapa, itu tak perlu. Yang perlu kita pertanyakan, nanti setelah 40 tahun ke depan, kalau Allah memberikan usia yang panjang sampai dengan usia kita 40 tahun ke atas, kita akan menjadi manusia apa? Dan untuk santri-santri yang lain yang masih punya orang tua, yang masih punya ayah bunda, rajin-rajinlah belajar. Wahai adik-adik semua, rajin-rajinlah belajar untuk tinggal di pesantren. Tidak cukup 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kenapa? Rasul sendiri membawa agama yang beliau menerima agama, menerima ilmu
langsung dari Jibril. Jibril menerima dari Allah membutuhkan waktu 23 tahun lamanya. Lama. 23 tahun lebih lama. Masa yang panjang. Itu Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa enggak bisa dengan memutar balik sebagaimana orang membolak-balik telapak tangan? Kan beliau itu Rasul, bisa saja memohon sama Allah. Bin salabin. Enggak boleh. Islam ini ada perjuangannya. Islam ini tak hadir dengan sendirinya. Maka dalam memahami agama, kalau boleh saya berpesan dan saya memberi saran, yang pertama, ilmuna bisa dicari. Yang namanya ilmu, apapun ilmu bisa kita cari. Yang susah kita dapati adalah barakahnya. Al ilmu muktasab wal barakah tusad. Ilmu dengan usaha, barakahnya itu pemberian Allah semata-mata. Kalau kita mau alim, ya belajar. Kalau kita mau barakah, jangan serakah dengan para guru-guru kita. Itu pasti. Maka belajar daripada pengalaman. Beliau sendiri takdimnya luar biasa. Entah berapa tahun beliau mengabdi menjadi sopir pribadinya Abu Nubi. Tidur enggak, ngajar seperti biasa, kadang enggak sempat makan. Saya tahu. Karena yang menunjukkan beliau sebagai sopir Abu adalah saya. Karena saya waktu itu tugas saya humas. Di antara yang mesti saya tangani adalah mencari sopirnya untuk Abu yang mulia. Tidak pernah berkeluh kesah. Tidak pernah mengatakan, oh hari ini saya nggak bisa, saya hari ini gini, nggak ada. Cuman yang nampak dalam pandangan orang banyak, beliau ini sopirnya Abu. Tapi doanya Abu itu apa? Kan kita nggak tahu. Beliau sendiri nggak ada rencana begini, nggak ada. Jangankan sudah kayak gini, mimpi pun nggak. Tanya sendiri. Adakah beliau bermimpi akan mendirikan pesantren di Medan ini, yang jauh daripada kampung halaman? Merantau, setelah merantau bukan pulang ke kampung, melanjutkan perantauan yang lebih jauh lagi, bahkan ke sini lagi. Tidak ada saudara ibunya, tidak ada saudara bapaknya. Inilah kehidupan. Kita nggak tahu. Setelah kita besar nanti, setelah kita tidak lagi begini, kita akan ditempatkan di mana oleh Allah. Kan kita nggak tahu. Kalian tahu calon bini kalian nanti di mana? Tahu? Ada yang sudah booking? Ada nggak? Kalau seandainya nanti bini kalian orang Papua gimana? Kita belajar ilmu agama cuma 3 bulan. Sampai ke sana, orang mendengar kita pernah mondok di Fahmu Salam. Seberapa lama? Lama. Berapa lama? 3 bulan. Kalau kita bagi dengan menit berapa lama? Banyak. Orang di sana menganggap kita ulama besar. 2-3 bulan kita memimpin masyarakat, kita ajak sholat terbalik. Jadilah aliran sesat. Karena kita tak sempat belajar yang benar. Maka di saat ada waktu begini kita masih kecil, belajar yang yakin. Jangan pernah kita menargetkan sesuatu selain daripada ridha Allah.
orang yang alim tak mesti orang kaya. Bahkan kebanyakan daripada orang yang kaya nggak bisa alim. Makanya para penuntut ilmu itu mayoritasnya orang miskin. Oh, saya nggak miskin Nabi ya, saya ini orang kaya. Bapak saya itu orang kaya, ibu saya orang kaya. Ibu kamu yang kaya, kamu udah makan belum? Enak makannya apa enggak? Makan daging onta tadi? Apa yang ada seala kadar. Nah, orang yang mondok semuanya sama. Tahu kenapa? Kita lagi belajar, kita dalam keadaan miskin. Ada guru saya mengingatkan saya, guru daripada guru-guru saya yang di Kutakrung dulu. Pada suatu ketika beliau memberi pencerahan untuk para murid serta guru yang ada di Dayah Kutakrung. Kebetulan hari itu saya ikut pertemuan alumni. Beliau mengisahkan, menceritakan, katanya, adakah kita tahu kenapa orang yang belajar ilmu agama semuanya miskin? Lebih-lebih yang akan dicalonkan Allah Ta'ala menjadi orang yang alim pada masa yang akan datang. Orang itu di saat belajar, sering kita lihat dia dalam keadaan kelaparan. Nggak ada yang menjawab, cuma diam aja. Akhirnya beliau menjawab sendiri. Dulu saya pernah bertanya, katanya, saya bertanya sama guru saya, kenapa di saat kita belajar ilmu agama, kita ini tidak bisa jadi kaya? Guru saya menjawab, karena Nabi pernah mendoakan yang diaminkan oleh para malaikat, ya Allah, miskinkan umatku yang lagi belajar ilmu agama. Doa Nabi rupanya, ya Allah, miskinkan para penuntut ilmu agama. Kalau dia telah mendapati ilmu agama yang mereka cari, ya Allah, dan engkau memilih dia itu orang yang baik, orang yang barakah terhadap ilmunya, aku mohon padamu ya Allah, wa aghni ulama min ummati, kayakan olehmu ya Allah semua ulama daripada umatku. Umatku yang alim, jangan engkau biarkan dia ya Allah dalam keadaan miskin. Itu doa Rasulullah. Hebat kan? Makanya kita nggak usah penasaran, kok bisa orang-orang alim ini kaya? Mereka kerja enggak, jualan enggak, kantoran enggak, ngantor enggak, berkebun enggak, apapun enggak. Yang ada tugasnya faslun. Bismillahirrahmanirrahim, faslun, bla bla bla, wallahu a'lam. Sallallahu alaihi Muhammad, tidur. Salat duha, selesai, istirahat. Duhur, salat jamaah, baca kitab lagi, habis itu santai. Tiba-tiba dapat mobil. Mobil dari mana itu? Kalau pengalaman saya, itu mobil turun dari langit, diantarin sama malaikat. Kalau nggak percaya, tanya sama Tunggu Fami, sama Abi. Waktu saya di Mudi, saya masih mondok, tiba-tiba saya dapat mobil. Mobil apaan? Ya mobil beneran. Bukan mobil-mobilan, mobil memang. Belinya uang dari mana? Saya nggak punya uang. Kenapa dapat mobil? Karena waktu itu saya butuh. Saya bolak-balik sama Langa, kampung halaman, bolak-balik kampung halaman, Mudi, kampung halaman, Mudi Jinib, tengah-tengah malam. Hampir-hampir saya sakit, kena penyakit tipes.
Tiap malam kena angin malam. Saya bawa kereta di tengah malam, tiap malam. Akhirnya saya mengeluh dalam hati saya, ya Allah, kalau seandainya begini terus, saya berhenti sebentar. Karena badan sudah tidak kuat. Besok pagi saya mengadu sama Abu. Abu bertanya sama saya, siapa suruh kamu ngajar? Kalau kamu mengajar karena saya yang perintah, saya nggak pernah perintah. Kalau kamu mengajar karena perintah Allah, lapor sama Allah. Kalau kamu mengajar perintah bapak kamu sudah meninggal, nggak usah. Tapi kalau kamu mengajar ilmu agama karena perintah Allah, lapor sama Allah, jangan lapor sama saya, karena saya nggak punya apa-apa. Benar, saya buktikan itu perintah guru saya. Saya ambil wudu, masuk masjid, salat sunat 2 rakaat. Santri lagi ngulang, jam 12 malam, saya angkat tangan menghadap kiblat, saya berdoa, ya Allah, saya minta mobil 1. Nggak minta uang, mobil besar saya ngomong. Ya Allah ya Rabbi, saya minta mobil 1. Kalau nggak ada mobil, besok saya nggak ngajar lagi. Anak-anak yang ada di masjid, gila ini orang. Mungkin ini salah obat kayaknya. Saya nggak mau peduli, cuman itu yang saya ngomong. Habis itu saya keluar tidur. Besok pagi pas saya bangun, saya tengok di luar nggak ada mobilnya. Malam besoknya, selesai saya ngajar dari Jinib, saya balik ke Samalanga. Saya datangi makbarah Abu. Setelah saya baca Yasin, saya mohon sekali lagi. Besoknya itu Jumat, saya pulang untuk ngajar. Habis asar hari Jumat, ada orang kasih mobil sama saya, mobil sedan. Setelah dapat mobil, saya nggak bisa nyetir. Saya telepon, saya pulang kemudi, saya bilang sama sama Abi Fahmi, alhamdulillah saya sudah punya mobil, tapi saya nggak bisa bawa. Gimana ceritanya ini? Ya nggak apa-apa, mobilnya di mana? Ya di sana di Jinib. Tapi saya nggak bisa ke Jinib. Kenapa? Abu ngajak saya waktu itu entah katanya ke Banda Aceh. Akhirnya saya minta tolong sama temannya. Yang saya mau katakan, jangan pernah berputus asa daripada rahmat Allah. Yang penting sekarang kita tanam dulu keyakinan. Yang suruh datang kita kemari siapa? Kalau ayah kita yang menyuruh kita untuk belajar, kita nggak punya niat sendiri, jangan salahkan ayah kamu, nak. Kalau ibunda kamu memilih kamu mondok di pesantren, jangan kamu mengatakan ibu nggak sayang sama saya. Dan nggak perlu banyak protes. Biasanya orang sudah sampai ke pesantren protes. Di saat datang orang tuanya, merepet. Nah, ini saya mau pulang. Jangan pulang. Mengapain pulang? Kamu belajar dulu. Ada anak-anak yang marah sama ibunya, sama bapaknya, sama kakaknya. Memang ibu pikir enak tinggal di pesantren. Yang jadi masalah kamu itu apa? Uang saya kasih, makan saya bayar. Cuman kamu belajar doang. Kok nggak mau? Kok nggak bisa? Apanya capeknya di mana? Ibu pikir enak tinggal di pesantren. Yang susahnya di mana? Kalau ibu mau merasakan seberapa susah tinggal di pesantren, nggak apa-apa. Mondok 1 minggu, saya yang cari uang. Coba rasakan dulu. Yang jadi masalah kamu apa? Di pesantren, sebentar-sebentar yang saya rasakan, sholat. Sebentar-sebentar, sholat. Habis maghrib, isya. Tidur sebentar, subuh. Habis subuh, duhur. Duduk sebentar, asar. Kalau di rumah nggak usah salat. Paling-paling kalau ada maghrib. Saya sendiri kayak gitu. Waktu saya ke Kutakrum, saya tahu dalam dunia ini Islam memerintahkan saya sholat 5 waktu setelah saya sampai ke Kutakrum. Waktu saya masih di Jinib sebelum ke Kutakrum, yang saya tahu sholat wajib itu cuma 1 waktu, maghrib. Yang lain enggak. Orang sholat isya nggak ada urusan, itu suka-sukanya dia.
Karena saya belum mengerti waktu itu. Makanya Rasulullah mengatakan, bil ilmi hayatul Islam, wa bil jahli mawatul Islam. Allah mengatakan, wa in syakartum la azizalakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bersyukurlah kepada rahmat Allah, bersyukurlah kepada Allah, karena Allah Ta'ala telah memilih kita menjadi orang yang dicalonkan, orang yang akan dibaikkan dunia wal akhirah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang barusan kita baca, dan Nabi kita telah memilih dengan kabar yang lumayan bagus. Apa kata Rasulullah? Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah mencalonkan seseorang itu menjadi orang baik, maka Allah akan memilih hamba itu teguh, istiqamah, yufaqihu fiddin. Allah akan memilih hamba itu untuk terus-menerus memahami apa yang ada dalam Islam. Yufaqih artinya yufham. Lembaga kita namanya apa? Fahmu. Faham itu mengenal dengan sebenar-benarnya. Kapan kita menjadi orang baik? Untuk mencalonkan orang baik, sebelum kita jadi orang baik, calonkan dulu. Ya Allah, saya mencalonkan diri menjadi orang yang baik, hamba yang baik di sisimu ya Allah. Kalau Allah Ta'ala menerima apa yang kita doakan, Allah mengarahkan kita, memilih kita, mentakdirkan kita, memberi jazab, memberi pilihan kepada orang tua kita baik laki dan perempuan untuk diantar kita mondok di pesantren. Memang yang lain, yang selain daripada mondok di pesantren kita nggak bisa memahami Islam, nggak ada, belum pernah ada, nggak ada. Kita mesti yakin nggak ada. Memahami Islam pada tempat yang terus-menerus membicarakan tentang Islam. Artinya di tempat itu selalu saja pergerakan daripada makhluk manusia yang ada dalam tempat itu mengagungkan apa yang ada dalam Islam. Pekerjaan kayak itu yang ada cuma di pesantren. Di luar sana nggak ada apa-apanya. Kalian mesti yakin. Memang di saat kita belajar, perasaan kita enaknya pulang. Tapi setelah lama kita di rumah, kita juga bosan. Permainannya cuma itu doang. Naik kereta, capek, pulang, mandi, tidur. Makan, tidur, bangun, berangkat lagi, pulang. Kita nggak tahu. Usia kita sedikit demi sedikit menghilang. Kan kita pernah baca, bukan pernah, sering, bahkan hampir setiap saat. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Selalu. Wal asri, demi masa. Artinya apa? Dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai dengan matahari terbit di barat, mayoritas daripada manusia yang tinggal dalam dunia khusrin, kata Allah. Wal asri, dari masa ke masa, dari dulu sampai dengan selama-lamanya, mayoritinya manusia yang tinggal dalam dunia, mereka dalam keadaan khusrin. Apa itu khusrin? Hidup di dunia tidak pernah merasakan kebahagiaan. Kenapa? Karena dia termasuk dalam kategori yang Allah Ta'ala marahkan, dalam kategori nilai merah dari Allah. Kenapa dia tidak pernah senang? Man a'rada an dzikri, karena dia itu termasuk dalam kelompok yang Allah Ta'ala murkai. Kenapa? Allah Ta'ala marah, Allah Ta'ala murka, karena dia tidak pernah reda dengan keputusan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan. Siapa saja yang lari daripada aturan Allah, siapa saja yang tak mau menerima perintahku, siapa saja yang tidak mau mendengar apa yang aku larang kepadamu, kalau kamu berani melawan daku, kata Allah,
fa inna lahu ma'isyatan dangkan. Kalian melawan daku di dunia, aku balaskan kehidupan kalian juga di dunia. Bagaimana balasan Allah? Ma'isyatan dangkan, hidupmu selalu dalam keadaan susah, tidak pernah ada pertolongan. Coba tengok. Tengok abang-abang kita yang sholat mereka enggak, puasa enggak, durhaka sama ayah bundanya, dia selalu berantem sama keluarganya. Semua kejahatan ada padanya. Tengok dan perhatikan, adakah dia merasakan kebahagiaan? Tidak akan pernah. Kita yang sekarang yang berada di pesantren, kita juga punya susah. Kenapa kita bisa susah? Karena kita melanggar dengan aturan pesantren. Kita diperintahkan untuk salat berjamaah, kita bermalas-malasan. Kita diperintahkan untuk tahajud, kita pura-pura sakit. Kita diperintahkan belajar tepat waktu, kita curi-curi waktu. Adab etika jauh daripada aturan. Kita tak punya akhlak, bahkan lain sebagainya. Apa yang dikatakan akhlak? Akhlak tata krama, mencari kehidupan yang lebih sempurna. Kapan kehidupan kita sempurna? Di saat dengan kedatangan kita ke dunia, kita tidak menyakiti dan menyalahi orang lain. Itulah yang dikatakan dengan akhlak, adab. Berani lari daripada pesantren, maka kita sudah siap untuk hidup dalam keadaan sengsara. Saya nggak percaya. Kalau nggak percaya, coba, tolong dicoba. Kalau kalian tidak yakin dengan apa yang kita katakan malam hari ini, kalian tidak percaya dengan pembicaraan saya, tak ada apa-apanya, nggak masalah. Kalian tidak mau percaya yang disampaikan oleh Abi, juga tidak ada masalah. Tetapi kita ini orang Islam, kita ini orang beriman. Tuhan kita Allah, Nabi kita Muhammad. Kalau kita tidak mau percaya dengan apa yang diamanahkan oleh orang tua kita, karena kita menyangka orang tua kita ingin menzalimi kita, silahkan kita tidak percaya dengan orang tua kita. Tapi yang saya wasiatkan sama kalian, tak percaya sama manusia tak masalah, tetapi ingat, jangan kalian melawan apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang lain silahkan, lawan aja nggak apa-apa. Kalau seandainya kita nggak mau percaya dengan omongan orang lain, tak masalah, karena kita sama-sama manusia. Surga dengan neraka bukan pilihannya manusia, pilihan Allah. Tetapi jangan coba-coba menantang Allah, jangan coba-coba melawan keputusan Rasulullah. Saya ulangi, berani lari daripada tempat menuntut ilmu agama, berarti kita adalah pengkhianat dalam dunia ini. Orang yang lari daripada tempat menuntut ilmu agama, orang itu adalah manusia yang paling jahat yang pernah ada. Kenapa? Karena kamu itu adalah manusia yang mengkhianati perjuangan yang pernah diperjuangkan oleh Rasulullah. Orang yang lari daripada lembaga pesantren, orang itu adalah orang yang lari daripada saf peperangan yang telah diwajibkan oleh Allah. Seberapa berbahaya? Allah mengkhabarkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la takunu 'alallah wala 'ala rasulillah wala takunu 'ala amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai manusia yang beriman, aku pesan pada kamu, kata Allah, aku pesan pada kalian semuanya, la takunu 'alallah, jangan kamu mengkhianati Allah. Artinya kamu jangan curang dengan hukum Allah, jangan kamu membantah apa yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah, dan dengan coba-coba kamu untuk mengkhianati apa yang telah kamu terima dari Allah. Ini bukan kata saya. Kalian bisa baca Al-Quran, buka sendiri, cari sendiri, tengok di situ ada enggak. Man kharaja ila talibil ilmi kana kal mujahidin. Orang yang keluar daripada kampung halamannya, orang yang keluar daripada rumahnya, keluar kemana? Dia meninggalkan rumahnya,
untuk mondok mencari ilmu agama. Rasulullah mengatakan, kana kal mujahidin. Siapa yang keluar daripada rumah untuk belajar ilmu agama, ilmu fardhu'in, kalian itu adalah mujahidin fi sabilillah. Wa iza mata syahida. Kita wafat saat belajar, kita wafat saat mengajar. Belajar ilmu agama, nggak usah bersedih. Berarti perjuangan kita sudah selesai. Yang mesti kita doakan, ya Allah, kalau seandainya aku ini sudah baik menurutmu ya Allah, matikan aku sekarang ya Allah. Tak perlulah ya Allah, engkau panjangkan usiaku hingga 10 tahun yang akan datang. Kalau seandainya daku ini sekarang ya Allah dalam pilihanmu berada dalam surga, baiknya ya Allah, matikan daku sekarang. Kita meninggal saat menuntut ilmu agama, nilainya syuhada. Tak mudah mencari syahid, tak mudah. Itu bukan urusan yang mudah. Untuk masuk surga bukan hal yang mudah. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki saya jalan yang lurus. Yang namanya jalan yang lurus, jalan yang gak ada hambatan, tidak ada yang membahayakan untuk keselamatan. Itu namanya jalan yang lurus. Kan di Medan ini banyak lampu merah kan, lampu lalu lintas. Merah, berhenti. Kuning, hati-hati. Hijau, berangkat lagi. Di saat kita melihat lampu merah nyala, di situ tertulis, jangan terobos lampu merah. Untuk melanjutkan perjalanan jalan yang untuk menuju kepada jalan yang lurus, artinya lurus ke depan. Kalau lampu merah nyala, berhenti dulu. Bahaya. Kenapa? Banyak ancaman yang tidak menyelamatkan. Ada orang lagi lewat dan macam-macam. Dan di samping kiri tertulis, di situ tertulis, sebelah kanan tertulis, jangan terobos lampu merah. Sebelah kiri tertulis, belok kiri jalan. Apa tulisannya? Belok kiri jalan. Terus yang saya pahami, masuk neraka nggak ada aturannya, silahkan. Untuk masuk neraka nggak perlu berhenti, jalan terus. Insya Allah tak lama lagi sampai kau ke neraka. Artinya untuk masuk neraka itu nggak perlu modal banyak. Untuk masuk surga kita membutuhkan modal yang banyak. Modal yang banyak itu apa? Kita mesti sholat. Capek jadi orang Islam, capek. Capeknya di mana? Sholat, puasa, haji, zakat, ngaji, berbakti kepada orang tua, nggak boleh buat dosa, nggak boleh menzalimi antar sesama, nggak boleh curang, jangan menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan untuk kamu mendapatkan kemenangan, karena Allah Ta'ala melarang hal yang demikian. Kalau kita ingin masuk surga, Allah tidak mengizinkan kita masuk sendiri. Paling banyak kita mengajak orang masuk surga, maka paling cepat kita sampai ke surga. Kata siapa? Kata Allah dalam Al-Quran. Wallahu khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di dunia ini ada kematian, ada kehidupan. Fungsinya Allah Ta'ala menciptakan kehidupan dan kematian itu untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya kalian bisa berlomba untuk mendapati amal terbaik yang pernah kalian lakukan selama hidup berada di dunia. Antara hidup dan mati Allah Ta'ala menciptakan perlombaan. Perlombaan itu apa? Berlomba mendapati nilai-nilai yang baik, yaitu beramal yang salih. Untuk kita mendapatkan nilai yang baik, di saat kita sampai kepada garis finish, semoga kita menjadi sang juara. Tetapi untuk mendapatkan kemenangan, kita harus ridha dengan kemenangan orang lain. Kita tidak boleh syirik, kita tidak boleh dengki, tidak boleh iri, tidak boleh dengki. Contohnya gini, di sini wajib tahajud nggak? Wajib. Di saat kita sudah terbangun waktu tahajud, kita senang melihat teman kita masih tertidur pulas. Ya udah, tidur aja, sebentar lagi kalian akan berenang. Kita jalan pelan supaya dia jangan terbangun, supaya tidak berisik.
Kita mau buat dia itu teraniaya. Kita ingin mendapatkan nilai tahajud sendiri. Adakah Allah Ta'ala memberikan kepada kita nilai terbaik? Tidak. Kenapa? Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Inilah yang diajari kita dalam Islam. Kalau kita seandainya ingin membicarakan, terlalu panjang dan sangat panjang untuk cepat sampai pada cita-cita. Yang pertama, cita-cita kita yang terakhir, ini kita baru boleh pulang kalau kita mau berkisah banyak. Para alim-alim ulama tempo dulu, para sepuh-sepuh, bahkan beliau itu para mujtahid, al-alim, al-alama, Syekh Hujjatul Islam, pangkatnya bukan sembarangan. Banyak kisahnya dalam manakib-manakibnya itu. Bukan dia sendiri yang menceritakannya, tapi para murid-muridnya yang telah melihat bukti. Kayak cerita Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Imam Al-Ghazali itu bukan orang kaya. Beliau itu adalah anak yatim. Ayahnya miskin. Setelah miskin tak lama kemudian masih beliau kecil, ayahnya meninggal. Cuman ayahnya punya sahabat yang lumayan. Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada teman ayahnya, yaitu orang yang alim. Di saat ayahnya dalam keadaan sakit berat, sakit dalam keadaan mau meninggal, ayahnya memanggil temannya yang diberikan ilmu agama oleh Allah, temannya yang alim, teman si bapaknya Imam Al-Ghazali. Apa kata bapaknya Imam Al-Ghazali? Kalau aku pulang menghadap Allah, aku titipkan anakku padamu, ajari dia ilmu agama. Jangan biarkan anakku itu nggak punya ilmu, dia itu bodoh di dalam dunia. Karena tidak ada orang lain yang bisa membantu daku selama berada dalam alam barzakh kecuali kedua anakku. Kalau kamu bersaudara sama aku, berteman dengan daku, ajari dia ilmu agama. Kata teman ayahnya Imam Al-Ghazali, insya Allah amanahmu akan aku jalankan dengan sepenuh hatiku. Maka kita datang ke sini bukan sekedar untuk bermain-main doang, bukan. Cari teman, macam lah, cari persahabatan. Kita ingin menjauhkan diri daripada pekerjaan rumah. Enggak. Datang ke pesantren bukan sekedar untuk lepas tanggung jawab, ataupun kita tidak mau mendengar ayah bunda kita marah-marah. Enggak. Terus kalau bukan itu, yang benarnya apa? Pernah dengar nggak? Abu Sa'id Al-Khudri, salah seorang daripada sahabat Nabi Muhammad, sahabat baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat Nabi Muhammad telah wafat, beliau itu orang yang diberikan ilmu yang banyak oleh Allah, barakah, sahabat dekatnya Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, beliau hijrah ke kampung halamannya. Beliau memilih tugas untuk mengajari. Di saat bertemu dengan keadaan kayak gini, ataupun bertemu dengan majelis-majelis yang seperti ini, artinya orang datang jauh-jauh, banyak, sedikitnya orang yang jamaah yang datang, beliau sambut dengan senyuman yang manis. Beliau buka pintu gerbang rumahnya, beliau buka pintu rumahnya. Apa katanya? Beliau berdiri menyambut para tamu yang datang untuk belajar ilmu agama. Kata beliau dengan penuh keikhlasan, marhaban biwasiati Rasulillah, marhaban ya ibadallah biwasiati Rasulillah. Kata beliau kepada orang yang sedang belajar ilmu agama, marhaban, selamat datang wahai hamba Allah, selamat datang wahai umat Nabi Muhammad. Kalian datang kemari bukan untuk bersenang-senang. Kita datang kemari bukan untuk mencari ketenangan dunia, tetapi kita datang kemari biwasiati Rasulillah. Untuk apa kamu ke pesantren? Biwasiati Rasulillah, untuk mendapatkan wasiat Nabi Muhammad. Apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah sama kita? Kenali Allah. Awwalu ma yajibu ala walidaini ayata'allama walida. Yang pertama Allah Ta'ala wajibkan kepada ayah dan bunda di saat anak itu lahir. Wahai bunda, wahai ayah yang telah menjadi ayah, perkenalkan Tuhanmu sama anakmu. Jangan kamu mati dulu kalau anakmu belum mengenal Allah.
Memang ada hadisnya kayak gitu. Jangankan hadis, Al-Quran pun ada. وَلِيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Jelas tugas seorang ayah berat. Karena ayah bunda kita tidak bisa mengajarkan kita ilmu agama sampai kita mengenal Allah. Akhirnya ayah bunda kita sepakat, kita dititip di pesantren Fahmus Salam Al-Aziziyah, di tempat yang mulia ini. Insya Allah pemahaman kita akan sampai kepada apa yang dicita-citakan oleh orang tua kita. Kita wajib berbangga jadi anak pesantren. Yang kita bangga, sebelum maghrib kita baca Yasin, terus habis asar ada yang baca surah Waqiah, kita salawatan. Jumatan kita salawatan, kita salat berjamaah, kita selalu mengkaji dan mengkaji apa yang ada di dalam agama Allah. Wajar kalau seandainya Allah menjanjikan kepada orang-orang yang telah sampai kepada tempat belajar ilmu agama, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, dia tak pernah susah dalam dunia, rezekinya akan dimudahkan. Para sahabat bertanya sama Rasulullah, "Ya Rasul, siapa sebenarnya may yattaqillah itu? Bagaimana caranya supaya saya bisa mencapai pangkat may yattaqillah?" Orang yang bertakwa kepada Allah. Sebenarnya takwa itu apa sih? Gimana caranya? Rasulullah menjawab, kalau kamu mau tahu siapa may yattaqillah yang sebenarnya, yang dikatakan dengan may yattaqillah, orang yang bertakwa kepada Allah, bukan sekadar sholat 5 waktu, bukan sekadar kita rajin bersedekah, enggak. Terus yang bagaimana yang dikatakan dengan may yattaqillah? Rasulullah memberi rincian. Wa may yattaqillah dalam Al-Quran, Rasulullah memberi terjemahan, man tafaqahu fi dinillah. Yang dikatakan dengan may yattaqillah adalah man tafaqahu fi dinillah, orang yang selalu tafaqquh. Apa itu tafaqquh? Belajar mata bina enggak? Ada? Udah belajar mata bina? Tahu? Nah, ibu mata bina kawan? Oh, kita belajar Al-Miftah. Ada satu wazan, wazan tasrif. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan, mauzunuhu tafaqaha yatafaqahu tafaquhan, wa bina'uhu litakalluf. Apa itu takalluf? Kalau kita rincikan dengan bahasa kita, takalluf ta'allamtu mas'alata ba'da mas'alati. Kita tidak pernah berhenti pada satu masalah. Kita sudah belajar kitab apa? Misalnya matan takrib. Setelah matan takrib apa? Setelah Ghayatul Takrib, kitab Al-Bajuri. Setelah Al-Bajuri apa? I'anatul Talibin. Setelah itu apa? Al-Mahalli. Setelah Al-Mahalli apa? Tuhfatul Muhtar. Adapun Mujairini, Nihaya. Kita tidak berhenti sampai kita paham benar apa yang sebenarnya yang telah disyariatkan oleh Allah. Orang inilah yang dikatakan dengan orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Adalah orang yang selalu setia dengan ilmu agama. Bukan belajar 2 tahun, bukan tamat SMP kita nggak melanjutkan. Itu pembodohan namanya. Kita belajar setengah, tangguh. Kafallahu mahamahu. Orang yang sudah benar-benar tafaqquh fiddin, kamu enggak akan pernah susah dalam dunia ini. Rizkimu warzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah menanggung rizkimu di dunia. Allah tidak pernah mengakui, Allah tidak pernah mengikrarkan seberapa gajimu di dunia, tapi Allah telah menjanjikan rizkimu itu ada. Kalau kita enggak percaya, berarti kita nggak percaya Al-Quran. Kalau memang nggak percaya Al-Quran, terus kita ini siapa? Kalau kita mengatakan saya percaya dengan Al-Quran, tapi hati saya ada keraguan, itu bukan salah Allah memilih kamu untuk berada dalam Islam. Bukan Allah yang telah memilih dalam keadaan salah, tapi
nafsu kita lah yang terlalu kuat sehingga kita tidak bisa mengalahkan ilmu yang kita dapati, akal yang kita miliki tidak bisa mengalahkan nafsu. Itu mesti belajar lagi. Orang yang belajar ilmu agama, jangan pernah kalian takut untuk belajar ilmu agama. Kenapa? Karena orang yang belajar ilmu agama, kata Sahib Jarumiyah, kalian juga ada belajar Al-Miftah. Nah, nanti setelah ini kita akan tahu siapa yang telah menyusun kitab ringkasan Al-Jarumiyah yang khusus di situ dibicarakan kaidah dasar ilmu nahu. Apa kata beliau kepada murid-muridnya? La li talibil ilmi maqbulun. Wahai para murid-muridku yang sekarang kalian setia dengan ilmu agama, aku kabarkan pada kalian terhadap hadis yang ada dari Rasulullah, man tafaqahu fi dinillah, ayat Allah Ta'ala, dalil Al-Quran, wa may yattaqillah. Aku berkesimpulan, la li talibil ilmi mahbutun. Jangan pernah kalian meragukan terhadap kehidupan para penuntut ilmu yang setia karena Allah. Kita belajar ilmu agama karena kita setia dengan Islam, setia dengan iman, setia dengan Rasulullah, setia dengan amanah Allah. Beliau mengatakan, la li talibil ilmi maqutun, tidak ada bagi penuntut ilmu itu makut. Apa itu makut? Hidup di bawah kolong jembatan. Tak ada. Orang yang alim, kita yang belajar ilmu agama benar-benar belajar, setelah kita belajar mengamalkan, di saat guru kita mengijazahkan ilmu, diizinkan ilmu yang telah kita dapatkan dengan ridhanya, insya Allah hidup kita akan dimuliakan oleh Allah. Semoga kita mampu menyesuaikan diri, semoga kita mampu berbenah diri, semoga setelah malam ini akan ada semangat baru untuk kita belajar mencari ilmu agama. Wahai adik-adik sekalian, orang yang memperjuangkan Islam sekarang sudah sangat sedikit. Kami yakin kalian ini akan menjadi pejuang-pejuang pada masa yang akan datang. Imam Al-Ghazali, beliau itu anak yatim, tetapi setelah gurunya juga tak mampu lagi mengajarkan beliau karena biaya yang sudah besar. Teman daripada ayah beliau itu ada temannya lagi yang membuka ma'had yang lebih besar. Di ma'had itu diliburkan uang makan. Artinya siapa yang belajar agama di situ, temannya ayah Imam Al-Ghazali, biaya gratis, digratiskan semua iuran. Temannya ayah Imam Al-Ghazali menanyakan sama Imam Al-Ghazali, wahai Al-Ghazali, wahai Muhammad, wahai Ahmad, karena beliau berdua, kalau kalian mau melanjutkan untuk belajar ilmu agama, aku punya teman, tapi jauh dari sini. Beliau punya pondok pesantren, di situ biayanya gratis. Adakah kalian mau untuk meneruskan ilmu agama, untuk belajar di sana, tetapi jauh daripada ibundamu? Apakah kamu mau? Kalau mau, insya Allah besok pagi kita akan berangkat. Imam Al-Ghazali bertanya, kalau benar seperti demikian, saya mau. Saya ingin belajar ilmu agama. Kalau ada orang yang membantu biaya makan, karena Imam Al-Ghazali memang nggak punya makanan, orang miskin, benar-benar miskin. Ada bekal sedikit peninggalan orang tuanya, sudah habis di saat beliau belajar di kampung. Akhirnya Imam Al-Ghazali berangkat. Jadilah beliau berangkat, belajar sama Imam At-Tusi. Lama. Kira-kira Imam Al-Ghazali karena beliau itu jenius, cerdik, pandai, luar biasa. Allah Ta'ala memberikan akal yang sangat sempurna kepada beliau. Akhirnya beliau mengatakan gini, wahai guru, adakah saya diizinkan untuk pulang? Kenapa? Saya merasakan saya sudah cukup lama belajar di sini. Insya Allah saya akan pulang dan akan mengajar. Apa kata gurunya? Ini dengar baik-baik. Jangan sekedar pulang. Tanya dulu sama Abi. Tanya dulu sama guru kita. Adakah kita udah boleh pulang dengan gambaran hasil daripada ilmu ataupun belum? Yang tahu masalah itu bukan kita, gurunya kita. Karena gurunya kita itu tahu
dengan kepribadian kita. Fawwid amrika ila usadika li annahu a'lam bihalika. Ada tertulis itu di dalam kitab Alim Muta'allim. Kata Imam Al-Ghazali, boleh nggak? Nggak boleh. Terus kalau nggak boleh, kapan saya boleh pulang? Kalau sama kamu sudah saya dapati sifat-sifat kewalian, kamu boleh pulang. Gimana ceritanya sifat kewalian? Di ujung kebun itu ada pohon kayu besar, di situ banyak burungnya. Coba kamu datang ke sana, kalau kamu mendekat, burung itu tetap. Kalau kamu tambah dekat, burung itu tetap diam. Kalau kamu sampai di bawah pokok pohon itu, burung itu masih dalam keadaan tenang. Hari ini kamu pulang. Tapi kalau burung itu terbang, kamu balik lagi, kamu nggak boleh pulang. Datang Imam Ghazali ke situ, masih jauh, burungnya terbang semua. Nggak ada cerita pulang katanya. Memangnya apa urusannya mau pulang dengan burung? Nggak nyambung. Kata gurunya, aku mau tes kamu. Kalau kamu itu sudah punya sifat kewalian, tolong datang ke situ. Kalau burungnya terbang semua, berarti kamu belajar lagi. Pas didatangi, terbang. Akhirnya Imam Ghazali balik, bukan lari ikut burung, karena beliau itu bukan burung, manusia. Menghadap gurunya, gimana? Terbang. Ya udah, kalau dia terbang, masuk kamar belajar, istiqamah lagi, belajar lagi. Akhirnya gurunya itu mengatakan, setelah sekian lama belajar lagi, Ghazali, di situ masih ada burung, masih. Coba kamu datangi. Sampai beliau di bawah pohon kayu, tak satu pun burung yang terbang. Bahkan kebanyakan daripada burung-burung yang ada di atas pokok kayu turun untuk hingkap di bahunya Imam Al-Ghazali. Bahkan ada yang dibawa pulang di hadapan gurunya. Apa kata gurunya? Wahai Al-Ghazali, hari ini kamu boleh pulang. Imam Al-Ghazali, kamu pulang lagi? Saya nggak mau pulang lagi. Pulang, ini asrama nggak cukup untuk orang lain. Pulang. Bukan diusir, tapi sudah mampuni. Yang aku ingin dapatkan sama kamu, sekarang aku dapatkan. Itulah tanda-tanda sifat kewalian. Apa itu wali? Yang namanya wali Allah tidak dengan kehadirannya, kemanapun dia berjalan, yang namanya wali itu tidak pernah membawa mudarat dan ketakutan bagi makhluk yang lain. Di saat kita datangi pohon yang ada burungnya, terbang nggak? Kita sekarang di saat nyamuk yang ada di musala ini dekat sama kita, dia terbang nggak? Enggak. Biasanya nyamuk nggak terbang, bahkan dia menggigit. Oh, kalian sudah jadi wali, pulang. Itu penyakit namanya, bukan itu tandanya. Makanya Rasulullah mengatakan gini, iza aradallahu bi'amdin khairan fabasaruhu ala uyubi nafsi. Kapan kita boleh pulang? Kalau kata Rasulullah, kalau kamu mau pulang, kalau kamu telah dipastikan Allah menjadi hamba yang baik, maka pulang. Tanda saya jadi orang baik di mana? Fabasaruhu ala uyubi nafsi. Kamu telah bisa melihat tentang kekurangan-kekurangan dirimu. Tetapi sebelum kita belum mampu melihat kita ini manusia yang banyak salah di hadapan Allah, kita selalu meyakini kita telah baik, kita begini, kita begitu, kita sudah sempurna dan lain sebagainya. Itu bertanda ilmu kita belum cukup. Orang yang sudah benar-benar Allah Ta'ala pilihkan dalam kebaikan, orang itu akan selalu merasakan penuh dengan kekurangan di hadapan Allah. Semoga kita istiqamah, semoga kita tekun dalam belajar. Jangan pernah kalian berhenti daripada perjuangan ini. Teruslah belajar. Kalau seandainya SMP-nya telah tamat,
Kita mau sambung, boleh, tetapi jangan jauh-jauh daripada tempat belajar ilmu agama. Kalau seandainya kita nggak nyambung, kita nggak mau nyambung lagi, artinya SMP cukup, saya ingin belajar. Kalau kalian memilih begitu, baru saya katakan, Dek, saya ini nggak pernah tamatan sekolah SD. Jangankan SMP, SD pun saya nggak pernah tamat. Tapi saya bisa hidup, insya Allah. Bahkan kehidupan saya lebih daripada kehidupan kalian. Dan dengan keadaan saya begini bukan sombong, bukan takabur, tapi ini kita lagi dalam mau mengatakan orang pesantren itu bukan orang bodoh. Kalau kita mondok yang benar, kita tidak akan pernah bisa dianggap tak bisa berbuat apa-apa. Saya ini anak yatim. Alhamdulillah, dalam 2 hari ke belakang ini, dari awal mula, dari 2015 sampai 2021, saya dipercayakan oleh Allah untuk menampung. Sekarang sudah 200 lebih daripada yatim piatu yang mondok di pesantren saya. Biaya mereka insya Allah saya gratiskan dengan bantuan Allah. Jangan sekedar makan, uang jajan saya kasih. Jangankan uang jajan, kalau dia nggak pulang lebaran, baju lebaran saya beli. Jangankan baju lebaran, kalau dia sudah alim ingin menikah, akan saya nikahkan. Nggak ada istri, kita cari. Nggak ada rumah, kita beli. Ada uang, bukan kita yang kaya, adalah Allah. Wa may yattaqillah. Yang penting belajar. Yang ingin saya katakan, kalau orang yang belajar ilmu agama itu miskin, orang yang mondok benar-benar mondok, nggak pergi kemana-mana, miskin, bodoh, nggak mungkin saya ini bisa berbuat seperti sekarang. Dan saya tidak akan pernah bisa mempengaruhi Abi Fahmi untuk tetap tinggal di Medan, karena di sini lebih bermanfaat, di daerah ini lebih bermanfaat daripada beliau pulang ke kampung halaman. Alhamdulillah, dengan saran daripada guru-guru, dengan doa daripada guru-guru yang ada di sana dan di mana-mana, alhamdulillah, Fahmus Salam sekarang yang saya lihat tahun yang lewat, saya ada kemari jam 3 malam, saya pulang jam 4 malam, ketemunya sama Abi doang, sama kalian lagi di alam mimpi. Jam 4 saya balik. Belum begini. Ini dalam setahun. Bahkan saya dengar-dengar tadi di ruangan tempat istirahat, di asrama tempat istirahat kalian mau ditaruh AC semuanya. Keren. Bayarannya gimana? Kita musyawarah lagi. Nah, yang penting AC-nya dulu ada. Sambil kita menunggu ASI yang resmi, itu ASI itu aja dulu cukup. Itu nggak perlu pakai ASI semua itu, karena angin bisa masuk semua. Tapi kita jangan terlalu manja. Biasanya orang yang manja dengan tempat, orang itu lambat untuk mendapatkan sesuatu. Kita harus banyak berkorban untuk kepentingan agama Allah. Dan saya titipkan, kalau kalian mau lebih barakah di sini, jangan pelit. Ini kita kira-kira sekarang jumlah santri berapa? 100 lebih. Semuanya 100. Kalau kita patungan, kita hidupkan uang celengan. Semalam 1000 perak, berarti kita punya uang infak semalam 100.000 dari santri.
Satu bulan 3 juta. Kalau udah jalan, alhamdulillah. Kalau belum jalan, tolong dijalankan. Nggak ada uang, itu bohong. Dengan uang 1.000 kita celeng, kita nggak bakalan kaya. Kita simpan untuk pribadi nggak kaya, kita sedekahkan juga nggak miskin. Di pesantren saya wajibkan sedekah 1 malam, per malamnya 1.000 perak. Ada santri putra putri lebih kurang 400 orang, berarti ada uang celengan semalam 400.000. Kalau kita kali 1 bulan 12 juta. 12 juta seala kadar untuk biaya listrik, biaya PDAM, untuk anak-anak yang kurang mampu itu cukup. Kita nggak sadar, sambil kita berjalan, kita belajar, kita telah membantu anak yatim dan piatu. Itu keberkahan. Tolong dimusyawarahkan sesama santri. Kalau seandainya kita mau, nggak bisa malam ini, nggak bisa malam besok, yang penting harus jalan. Yang jangan nggak jalan. Wa anfiqu ala ma razaqnakum. Banyak perintah Allah tentang orang yang diberkahi dengan berinfak. Wallahu a'lam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Salam besok. Tadi udah salam.